Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Duribat 'alaihimudz dhillah aina ma thuqibu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga di hari Jumat yang maha barkah ini kita bisa melaksanakan salat Jumat. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, para aulia Allah termasuk kita semua. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam situasi apapun kita tetap harus semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fis sarra wad dharra, dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, dalam keadaan susah, dalam keadaan normal, dalam keadaan abnormal, tetap kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Komitmen terhadap ajaran Allah, karena itu yang bisa menyelamatkan kita. Ayat tadi yang saya bacakan menjelaskan bahwa kalau kita menjauhkan diri dari Allah, justru akan mendapatkan kehinaan. Kalau kita semakin jauh dari ajaran Allah, dari agama yang dibawa oleh Rasulullah, kita akan semakin hina. Sebab mulia dan tidak mulianya manusia di mata Allah tergantung apakah dia dekat dengan Allah, melaksanakan ajaran Allah, atau menjauhi ajaran Allah. Duribat alaihimudz dhillah aina ma thuqibu, mereka akan ditimpa dengan kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali komitmen terhadap ajaran Allah dan komitmen dengan janji dengan sesama manusia. Sehubungan dengan ayat itu, Utsman bin Affan dia mengatakan, saya merasakan nikmatnya iman dalam 4 kondisi. Yang pertama, ketika melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah. Jadi bukan beban, tapi itu kenikmatan, melaksanakan kewajiban dari Allah. Yang kedua, bijtinabi maharimillah, di dalam menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu menjadi kenikmatan. Yang ketiga, di dalam melaksanakan amar ma'ruf dengan mengharap ridha Allah, dan nahyi munkar dengan mengharap dijaga oleh Allah dari api neraka. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan bahwa dalam rangka hablum minan nas, maka ada 4 perkara. Ada 4 perkara yang sepintas secara zahir itu hukumnya fadilah, keutamaan. Tetapi secara batin itu adalah kewajiban. Yang pertama adalah mukhalatatu sholihin, bergaul dengan orang-orang soleh, bersahabat dengan orang-orang soleh. Itu zahirnya adalah keutamaan, baik. Tetapi mengikuti mereka adalah kewajiban. Wal iqtida'u bihim fardhah. Mengikuti orang soleh, mengikuti nasihat orang soleh, mengikuti jalan-jalan orang soleh, itu adalah kewajiban. Bahkan bodoh sekali orang kalau bergaul dengan orang yang soleh tapi tidak bisa berperilaku seperti orang soleh.
Melihat wajah orang yang soleh bisa membuat kita terbawa baik. Di Salman, di ITB banyak orang yang soleh. Mudah-mudahan kita bisa bersahabat dengan mereka, bisa bergaul dengan mereka sehingga kita terbawa soleh seperti mereka. Yang kedua, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu mustahab, dianjurkan, disunnahkan. Tetapi mengamalkan Al-Quran adalah wajib. Wal amalu bihi fardhah. Mengamalkan Al-Quran itu wajib. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tentu melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita, batas-batas kemampuan kita. Jadi kalau hanya membaca Al-Quran itu baik diutamakan, tetapi mengamalkan Al-Quran itu wajib. Karena kalau kita tidak mengamalkan Al-Quran, sama artinya dengan orang yang lahirnya beriman tetapi batinnya tidak beriman. Banyak sekali orang yang seperti itu sekarang. Mereka menyatakan beriman, tapi walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, iman belum masuk ke dalam hatinya. Mengapa? Karena iman hanya di hati, tapi dalam aktualisasi tidak ada. Para iman harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu. Wa ziyaratul kubur fadilah. Ziarah kubur itu utama, apalagi kepada orang tua dan guru. Tetapi wal isti'dadu laha fardhah, mempersiapkan diri untuk hidup di alam kubur, alam barzah, alam akhirat adalah wajib. Mempersiapkan diri untuk menghadapi alam abadi adalah wajib. Silakan cari kehidupan dunia. Anda berpikir seberapa lama Anda akan hidup di dunia. Tapi silakan Anda berpikir, silakan Anda berbekal diri untuk kehidupan akhirat. Seberapa lama Anda akan hidup di akhirat. Hanya orang dungu kalau berpikirnya berbalik. Di alam yang sementara dia berbekal habis-habisan, tetapi di alam yang abadi tidak apa-apa. Sampai kata para ulama, kalau tidak mempersiapkan untuk hidup di alam abadi, sama seperti orang yang berjalan atau mau melewati laut yang luas tapi tidak memakai perahu atau kapal. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan sebaik-baik bekal untuk kehidupan di alam abadi adalah taqwa. Wa i'adatul marid fadilah. Menengok orang yang sakit, ini tradisi dan dianjurkan oleh Rasulullah. Itu baik. Kadang-kadang kita karena kesibukan tidak bisa melaksanakan itu. Orang tua dulu sangat intens sekali. Melayat orang yang sakit itu utama. Tetapi memberi nasihat kepada orang yang sakit supaya dia selamat adalah wajib. Mengapa? Kalau dia tidak dibimbing, orang sakit bisa haral. Padahal penyakit kalau dihadapi dengan sabar itu bisa menjadi kifarat terhadap dosa-dosa. Makanya perlu nasihat. Nasihati orang yang sakit, sewaktu-waktu ada penyakit yang tidak bisa diobati. Biasanya penyakit bisa diobati, tapi tetap setiap orang akan ada waktunya. Penyakit tapi tidak bisa diobati. Itulah keberakhiran. Begitu juga nasihati orang yang merawat orang sakit supaya sabar. Apalagi kalau yang sakitnya itu orang tua. Hasan Basri menangis ketika ibunya meninggal. Lantas ditanya oleh muridnya, mengapa Tuhan menangis? Hanya ditinggal oleh ibu. Bukan hanya itu, tapi pintu surga sudah tertutup bagi saya. Padahal itu pintu yang paling masuk, itu pintu surga yang paling mudah. Yaitu berbakti kepada orang tua. Sekarang ibu saya sudah meninggal, berarti sudah tertutup pintu untuk masuk surga melalui cara yang paling mudah. Makanya mudah-mudahan kita bisa berbakti kepada orang tua supaya kita tidak rugi. Rugi kita kalau tidak masuk surga padahal orang tua masih ada. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Ini adalah jalanku. Ini jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikutilah. Wala tattabi'u subula, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Nanti kamu akan bercerai-berai jauh dari jalan Allah. Dan semua itu kami nasihatkan kepada kamu
supaya kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih fa innal fawza lil muttaqin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa sabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairu fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairu munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.